Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa di tempat ini dalam rangka melaksanakan seminar proposal skripsi atas nama Fahima Musiam Yahya NIM 16 2.3009, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, ahlul bait, ummatul mukminin, dan semoga percikan rahmatnya dapat senantiasa menyertai kita hingga yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Dr. Rusman Langke, MPD, selaku penguji 1. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Junaidi, LC MPD, selaku penguji 2. Kami dari pihak Prodi pertama-tama ingin menyampaikan permohonan maaf karena pembimbing 1 sedang tidak berada di kota Manado, sedang berada di kota Mobagu, sehingga beliau memberikan mandat kepada kami selaku pembimbing 2 untuk memimpin jalannya seminar proposal pada hari ini. Dan kami selaku pengelola Prodi juga mengucapkan selamat kepada Fahima atas pencapaiannya untuk bisa duduk di bangku panas untuk mengikuti prosesi seminar proposal, ya, yang dimana Fahima ini kalau lihat dari NIM ini riskan, ya. Ya, ini daruroh, ini NIM daruroh. Nah, sehingga Fahima harus bisa lebih serius lagi dan fokus sehingga penyusunan proposal ke skripsi bisa selesai dengan waktu yang sangat singkat. Baik, sebelum kita mulai prosesi ujian proposal pada hari ini, marilah kita membuka ujian seminar proposal pada hari ini atas nama Fahima Musiam Yahya, program studi pendidikan agama Islam, dengan judul proposal peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di masyarakat, studi kasus Kampung Arab, Kota Manado, dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Fahima untuk mempresentasikan isi dari proposal skripsi yang telah disusun dengan sangat efektif, dengan cukup menyebutkan poin-poin pentingnya saja melalui PowerPoint yang disediakan dengan durasi waktu 7 sampai 10 menit. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di masyarakat, studi kasus Kampung Arab, Kota Manado. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan, latar belakang. Tokoh agama dalam pandangan umum sering disebut ulama adalah orang yang mengetahui, orang terpelajar dalam salah satu ilmu pengetahuan. Ulama adalah sebuah status yang didapat oleh seseorang melalui proses belajar, di mana status ini merupakan pengakuan pihak lain terhadap lainnya. Untuk mendapatkan pengakuan ini, seseorang ulama minimal harus berpengetahuan dan mempunyai pengikut atau murid. Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu, terutamanya dalam hal berkaitan dalam Islam. Dalam hal kehidupan beragama, tokoh agama Islam harus berperan aktif dalam menyampaikan nilai-nilai agama yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas segala urusan umat, karena ia dipercaya memegang urusan mereka. Kelebihan atau keutamaan yang dimiliki pemimpin harus digunakan sebaik-baiknya untuk kelangsungan peradaban manusia. Untuk penggunaannya adalah memerintahkan hal yang baik atau ma'ruf dan mencegah yang buruk atau munkar.
bertindak adil, memberikan rasa aman tanpa ketakutan, menyelesaikan konflik dengan baik serta bijak dalam bermusyawarah. Nilai-nilai agama tidak hanya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, melainkan mengenai hubungan terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, tokoh agama harus dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat dalam bidang agama. Berikut rumusan masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang tadi, penulis mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada masyarakat Kampung Arab Kota Manado. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu mengetahui dan mendeskripsikan peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam. Manfaat penelitian. Adapun dalam penelitian ini mempunyai manfaat yaitu sebagai berikut. Satu, sebagai bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya. Kedua, sebagai bahan masukan bagi tokoh agama khususnya di Kampung Arab Manado. Berikut pengertian judul. Pengertian dari peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat setelah mendapatkan akhiran an. Kata peran memiliki arti yang berbeda. Di antaranya, peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Yang kedua, pengertian dari tokoh agama. Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu, terutamanya dalam hal berkaitan dalam Islam. Pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama dalam Islam plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama. Pengertian ulama yaitu ulama berasal dari bahasa Arab terjamak surat dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui atau orang yang berilmu. Penanaman nilai. Penanaman adalah proses, perbuatan, dan cara menanamkan. Penanaman nilai yaitu sebuah cara, proses, atau perbuatan untuk menanamkan sesuatu yang dipandang baik, bermanfaat, dan paling benar menurut keyakinan yang diyakini sebagai sesuatu identitas yang memberikan corak khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku seseorang. Berikut pengertian agama Islam. Agama Islam dalam istilah Arab disebut dinul Islam. Kata dinul Islam tersusun dari dua kata, yakni din dan Islam. Kata din artinya agama, sedangkan kata Islam secara etimologis berasal dari akar kata kerja salima yang berarti selamat, damai, dan sejahtera. Lalu muncul kata salam dan salama. Dari salima muncul kata aslama yang artinya menyelamatkan, mendamaikan, dan mensejahterakan. Kajian teori. Pengertian peranan. Peranan diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Dalam kasus umum bahasa Indonesia mengartikan peranan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Penulis menyimpulkan bahwa peranan adalah segala sesuatu yang bisa mengakibatkan terjadinya sesuatu peristiwa yang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian tokoh agama. Tokoh diartikan sebagai seseorang yang terkenal ataupun terkemuka. Tokoh agama adalah orang yang berhasil dalam bidangnya yang ditunjukkan dengan karya-karya atau ilmunya yang mempunyai pengaruh pada masyarakat di sekitarnya. Nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai agama adalah suatu kandungan atau isi dari ajaran untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat yang diterapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kajian yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan sebagai bahan telaah bagi peneliti. Yang pertama, ada skripsi dari Dery Pratama S. Peran tokoh agama terhadap perilaku keagamaan masyarakat Desa Waipatai. Studi kepemimpinan tokoh agama Desa Waipatai, Kecamatan Sumedang, Lampung Barat. Yang kedua, skripsi dari Muhammad Sadri Pua dengan judul Peran Tokoh Agama dalam Penguatan Akidah Masyarakat Muslim di Balai Desa Borokanda, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende tahun 2017. Metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena
Karena penelitian ini menghasilkan data-data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang diamati. Tempat dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kampung Arab yang merupakan lokasi atau tempat agar menjadi objek pada penelitian ini. Lokasi tersebut berada pada Jalan Kakap di Kampung Arab, Istiqlal, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Teknik pengumpulan data ada 4, observasi, wawancara, dokumentasi, dan analisis data. Sekian pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan kepada penguji pertama Bapak Dr. Rusman Langga MPD untuk memberikan mengklarifikasi, mendalami atau mengkritik, memberikan saran terkait proposal yang telah disusun oleh Saudari Fahima Musiami Yahya. Oleh karenanya, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati penguji kedua pertama saya Bapak Ahmad Junaidi MPD. Yang saya hormati Pak Abrar Ilham MPD selaku pemimpin dua. Istimewa Saudara Fahima M. Yahya ya. NIM 16 ya, berarti 2016. Tapi penontonnya nggak ada ini. Ya, sudah selesai semua bagiannya. Yang lain dari Ibu, Pak. Iya. Jadi harus kerja keras ini. Nggak bisa selesai. Yang pertama tentu saya ucapkan selamat ya. Tahap pertama sudah dilalui terkait tentang proposal dan skripsi. Kemudian yang kedua tentu proposal ini merupakan satu desain bagi saudara untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga dalam sidang ini tentu ada penguatan ya, terkait tentang bagaimana Anda meneliti sebuah karya ilmiah. Maka dari itu, pertama, apa judul skripsi Anda? Peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di masyarakat Kampung Arab. Iya, berarti hafal ini. Kadang-kala judulnya nanti dia baca baru dia ini. Jadi itu dulu, jangan-jangan dia nggak hafal. Karena itu peran. Nah, sebetulnya secara substansial ini jurusan Anda apa? Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Ada korelasinya terkait tentang judul Anda ini dengan prodi Anda sebagai, kalau prodi agama Islam outputnya nanti Anda menjadi apa? Guru. Guru ya? Iya. Oh, iya. Tapi ada kaitannya dengan Mungkin DP korelasi atau itu dia 50% cuma. 50% ya? 50%. Di mana itu? Di Di tentang apa? Menanamkan nilai pada ya, masyarakat. pendidikan nilai kan? Pendidikan nilai. Itu pendidikan nilai mata kuliah semester berapa dia? Saya lupa karena selama. Iya Bapak. Kebetulan saya diamanai oleh Pak Abrar untuk mengampu mata kuliah pendidikan nilai ya. Semester 5 dia. Jadi memang ada korelasinya, tapi paling bagus juga memang saya oh ya ada kaitannya karena menanamkan nilai ya. Iya. Peran-peran daripada tokoh-tokoh masyarakat di kampung Arab. Oleh karena itu yang pertama, alasan Anda untuk memilih judul ini. Alasan saya untuk memilih judul ini karena berdasarkan apa yang saya lihat masyarakat di Kampung Arab itu mengenai DP pemahaman agama itu Bapak bukan cukup luas kan. Jadi saya sendiri penasaran untuk meneliti bagaimana tokoh agama yang ada di situ dalam memberikan contoh yang baik pada masyarakat. Anda sendiri tinggal di situ? Kalau Faiza sendiri tinggal di Mahilang, tapi
keluarga di kampung Arab. Mar ada anu di situ ya. Iya, di keluarga. Nggak usah pakai mar. Ya. Jadi itu ya alasannya di situ. Sebetulnya kan kampung Arab itu kan secara keseluruhan kan semua Muslim di situ. Iya, Bapak. Jadi ya mungkin nilai-nilainya di situ yang menarik. Dan objeknya kampung Arab Iya. sebagai studi kasus. Kasus apa itu? Jadi tempat untuk meneliti. Oh, meneliti ya. Hanya di situ, Bapak. Baik, itu salah satu alasan Anda ya, secara sederhana. Sekarang saya mulai dari rumusan masalah ini kan bertolak dari latar belakang di atas. Maka berikut ini penulis akan merumuskan rumusan masalah nomor 1. Pakai nomor 1 ini. Ada berapa rumusan? Dapat hapus, Bapak. Cuma satu sebenarnya. Oh, dapat lupa. Iya, dapat hapus. Ya kalau cuma 1 ya nggak usah pakai Iya. 1, cukup. Satu, Nah, coba baca rumusannya. Bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada masyarakat kampung Arab Banyak? Oh iya. Berarti 1 dihilangkan. Iya. Siapa yang ketik ini? Fahima, Bapak. Fahima. Iya. Cuman pas ada edit ulang udah perlu Pak hapus. Oh, dapat lupa. Sebenarnya Bapak ada 2 sih DP ini rumusan masalah. Yang satu tentang DP pengaruh Fahima menceritakan. Cuman karena ini jadi Fahima hapus, kalau lupa hapus juga nomor. Bagaimana peran tokoh agama ya? Iya, Bapak. Jadi hanya perannya itu dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam di masyarakat kampung Arab. Saya kira apanya sebetulnya yang diteliti di sana? Saya pernah tinggal di sana, bagus. Bahkan nilai-nilainya keislaman itu sangat luar biasa. Iya. Apanya yang diteliti di situ? Kan tidak perlu diteliti kan, saya lihat Iya. bagus. Yang saya Fahima lihat begitu loh, Bapak. Ya, apanya? Yang Fahima lihat begitu Bapak, di masyarakat DP pemahaman agama so luas ya, Bapak. Karena sudah luas, kenapa diteliti lagi? Oke lah, ya. Baik. Nah, jadi itu terkait. Kemudian tentang coba halaman 4, Anda mengutip ya, ada ini yang 4. Menurut Tahir Mutin menyatakan bahwa tokoh agama adalah seorang yang dianggap cakap. Kutipannya itu buku dari Membangun Islam. Ya. Kemudian kutipan kedua 5. Ya. Ini KBI tapi dalam bukunya ini Teologi Al-Ghazali Pendekatan Metodologi. Mana yang betul ini? KBBI atau bukunya Zulkarnain Yahya? Ya. Halaman 4. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh agama diberi pengertian sebagai berikut. Orang yang terkemuka, maksudnya orang yang terkemuka dalam bidang atau masalah agama. Kutipannya catatan kaki nomor 5. Oh iya, Bapak. Kalau Fahima keliru, Bapak. Ya, itu kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia ditulis KBBI. Iya. Ya. Fahima keliru, Bapak. Ya, Iya. keliru. Ya, salah dalam footnote. Iya, karena ini jangan sampai keliru ya. Kan di situ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi diperbaiki ya untuk ini. Nah, ini sangat malah di bawah 6 WJS Purwa Darminta. Mungkin itu terputar. Iya, Bapak. Ya. Kenapa terputar? Cepat-cepat Bapak udah revisi ulang. Ngantuk so. Itu ya, ada berapa itu ya? Hanya. Kemudian ini kajian yang relevan ada 2 ya. Yang pertama di Lampung Barat, yang kedua di mana ini? NTT ya. Iya. Kenapa nggak ambil Manado? IAIN Manado, coba di Kampus ada sih, Bapak. Cuman pas Fahima ini Fahima sudah revisi ulang
Ya dimasukkan. Anda kan sebagai orang YIN Manado berarti nggak bangga. Nah, banyak itu di jurnal kita juga ada, di Iqra banyak terkait tentang penanaman nilai-nilai agama, mungkin di perpustakaan dan lain sebagainya. Ini kan Anda cuma mengangkat langsung dengan NTT. Pak Hima tidak mengangkat YIN Manado. Jadi Anda kan keluar dari sini adalah kebanggaan sebagai lembaga Institut Agama Islam Manado. Nah sekarang secara sederhana dari kedua kutipan relevansinya ini apa perbedaan ya penelitian terdahulu di Lampung dengan NTT, lalu sekarang Anda meneliti tentang peran tokoh agama di Kampung Arab, apa perbedaannya di sini dalam penelitian ini? Kalau dari yang saya lihat kan, kalau dari deskripsi dari Pratama dia meneliti tentang perilaku keagamaan. Kalau yang dari skripsi Muhammad Sadrin dia tentang penguatan akidah di masyarakat. Perilaku dengan penguatan Akidah. Nah, terus kalau di Kampung Arab apa? Tentang penanaman nilai-nilai agama. Penanaman nilai. Makanya nanti dalam kegiatan atau kajian yang relevan sini nanti Anda uraikan di situ, di Lampung bla 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 dia punya kelebihan, fokusnya di sini, kemudian di NTT ini, baru untuk Haima ini sehingga terjadi ada perbedaan dalam penelitian. Jangan-jangan Anda tinggal menyadu apa yang diteliti di Lampung dengan NTT. Jadi harus dinampakkan di situ kan. Ini kan hanya judulnya yang Anda jadi harus dinarasikan ya, supaya pembaca itu melihat bahwa terjadi perbedaannya di sini. Kalau yang di Lampung masalah perannya, kemudian di NTT masalah ya tadi yang disebut tadi. Kemudian ditambahkan ya, cari yang di IAIN. Pasti di IAIN ada itu. Karena yang paling banyak meneliti paling dari Fakultas Usuluddin. Fahim teman salah satu ada yang Ya itu, kenapa nggak dicantumkan di IAIN? Fahim lupa. Ay, jangan lupa terus. Soalnya ini kan sudah 2016. Oh 2016. 2021. Jadi pas Fahim mendaftar ulang, sudah revisi ulang. Kenapa 2021? Berarti seumur 2 tahun. Iya. Baru sekarang? Iya, ada ulang. Kenapa? Sempat tertunda waktu corona, mama masuk rumah sakit. Oh iya. Sehat ya sekarang mama? Iya, sudah sehat. Alhamdulillah. Jadi ditambah itu ya? Iya, Pak. Tambah baru dinarasikan ini fokusnya, kelebihannya ini dan lain sebagainya. Kemudian saya lebih bagus kalau di latar belakang ini Anda mencantumkan tentang hadis dan Al-Quran. Ini tidak ada dukungan-dukungan Iya. di latar belakang. Jadi ayat Al-Quran terkait tentang apa namanya, tentang penanaman nilai-nilai agama, Oh iya. ya Al-Quran, kemudian hadis. Nanti Ustadz juga akan apa namanya memberikan penguatan, karena ini kan penanaman nilai-nilai agama Islam. Kenapa nggak ada dalil nakli dan hanya semua akal-akal manusia, sementara dalam Islam itu kan ada dalil apa? Nas, Al-Quran dan hadis. Masukkan itu ya Iya, Bapak. di apa namanya Di latar belakang. terbelakang, bisa juga di kajian. Kemudian metodologi, ya. Fahima menggunakan metode apa ini? Kualitatif, kuantitatif. Kualitatif. Apa itu kualitatif? Tentang data-data di lapangan. Data-data di lapangan. Hah? Kualitatif, Data-data atau kata-kata yang tertulis. tertulis ya. Jadi narasi-narasi. Kalau kuantitatif, Berdasarkan angka atau bilang gitu. ya angka-angka, pengaruh dan lain sebagainya. Ya. Iya. Seluruh metodologi penelitian. Sudah, Bapak. Alhamdulillah. Jadi yang metodologi ini coba. Ya.
Metodologi itu bab berapa itu? Ya. Coba halaman 15 ya. Data itu ada berapa? Ini kan metode kualitatif. Nah, data itu berapa dia? Fahima dalam mengambil data itu seperti apa? Data dalam mengambil data itu berapa? Data yang akan diwawancara. Iya. Kalau dari DPR, kalau dari tokoh agama yang ada, Fahima memiliki 2 orang Pak, dari tokoh agama. Kalau masyarakat mungkin ada sekitar 15-an. Nah, begini. Data itu coba pengertian data secara sederhana. Atau data terbagi berapa? Hah? Dalam mengumpulkan data lewat apa? Kan ada di situ. Fahima dalam mengumpulkan data seperti apa? Melalui wawancara. Wawancara, apalagi? Observasi. Apalagi? Wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis. Nah, itu ada di situ. Lupa kan? Nah, itu wawancara, observasi, dokumentasi itu masuk dalam data apa? Bubuk mana no? Data free. Oh, data primer. Nah, itu primer. Jadi data primer itu apa? Fahima ada. What the meaning primer? Fahima ada. Ya? Fahima kurang tahu dokumentasi. Oh, kurang tahu. Jadi data primer itu data pokok. Nah, Fahima mewawancarai tokoh masyarakat itu data pokok itu, ya. Baru sesudah primer apa lagi? Data sekunder. Nah, sekunder itu apa? Data apa dia? Sama Fahima kurang Tidak tahu, ya. Nah, itu data pendukung. Jadi kalau primer pokok, ya, wawancara, ya, observasi, data-data yang diperoleh kepada imam mungkin, tokoh agama, habib di sana. Nah, lalu sekunder itu pendukung. Apa itu pendukung? Ya, literasi, referensi, bisa baca-baca di jurnal, mungkin ada dokumen-dokumen di sana, bisa lihat di masjid dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi data itu cuma 2, primer dan sekunder. Nanti disiapkan di kelas di situ. Maka dari itu pada halaman 15 metodologi penelitian yang pertama data primer. Jadi narasikan dulu. Data primer adalah bla 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 menurut Moleong atau menurut siapa ini? Sugiono, ya. Nah, jadi narasikan itu pengertian data primer. Baru data sekunder, ya. Bla 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 menurut ini, ya. Supaya akan mudah dalam mewawancarai. Ini sebetulnya sudah ada, ya. Jadi teknik pengumpulan data lewat observasi, wawancara, ya. Wawancara, kemudian dokumen, nanti dianalisa di situ. Kemudian nanti dilampirkan instrumen wawancara. Jadi instrumen dilampirkan di situ supaya mempermudah Pak pembimbing, Pak Ilham, ya, terkait tentang proposal ini. Nah, ini harus dipercepat.
Kalau bisa Riki wisuda ya alhamdulillah. Kalau tidak ya terpaksa harus tahun depan lagi kan. Ya. Diupayakan. Masih banyak saya lihat yang NIM 15 kan. Ini yang saya kira cukup untuk saya dan nanti diperbaiki ya sesuai dengan saya tidak terlalu bertanya, hanya saya memberikan penguatan karena saya lihat juga NIM-nya NIM 16 ya. Kalau NIM 18 ini ya saya kasih yang banyak-banyak ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada penguji 2 untuk mengklarifikasi, mendalami atau bertanya mengenai proposal yang telah disusun oleh Fahima Musiam Yahya. Kepada Ustadz Ahmad Junaidi LCMPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa saya hormati yang pertama yang saya hormati pemimpin kedua sekaligus ketua sidang pada hari ini Bapak yang terkhusus kepada Fahima Musiam Yahya. Kalau Fahima ini orang apa? Fahima Papa Gorontalo. Mama orang Manado. Kira Fahima ini orang Arab. Gunakan nih. Selalu paham dia. Oh, iya. Pahim tuh. Fahima sudah berkeluarga? Belum Bapak. Oh, iya. Ini kan proposal ya. Iya Bapak. Ini tadi ada, saya dikasih ini ada formulir pendaftaran seminar. Ini nanti diambil ini aslinya yang saya lihat. Oh iya. Ikut sama saya, Oh iya. ya. Fahima sudah ini proposalnya berapa kali dibaca? Untuk ujian atau apa? Tidak selama jadi proposal ini atau sebelum ujian sampai sekarang sudah berapa kali dibaca? Kalau kali ini hanya 2 atau 3 kali Bapak. Berapa kali? Iya, tidak sampai 10 kali. Iya. Ya, pantasnya selalu lupa-lupa. Sebetulnya kan nggak bisa seperti itu, lupa-lupa. Ya. Dan itulah fungsinya kalau ada teman sekelas atau apa semua, apalagi teman-teman yang dimasukkan dalam ucapan terima kasih, yaitu fungsinya supaya membantu kalian, membantu kamu untuk membaca ini. Karena semakin sering dibaca, semakin kelihatan kekurangannya, gitu ya. Mesti sebelum ujian sudah dibaca lebih bagus lagi. Ya, kemudian dalam penulisan itu ada pedomannya, ya kan? Pedoman apa yang kamu gunakan? Ada buku pedomannya? Ada Bapak. Mana? Fahimanya tahu Pak, ada di rumah. Dari metode penelitian ada Bapak. Ada metode. Terus itu di bawah. Soalnya tadi soal cepat-cepat, dia kan cuma tidak kemari. Lupa lah. Jadi Lupa lagi. Pengelupa terus kau. Jangan-jangan dompetnya juga dilupa. Kalau dompet ada. Jadi Soalnya Pak, so berat Bapak cuma sendiri, jadi di buku yang ada isi itu ketinggalan. tidak siap nih. Ya, jadi kalau menulis itu mesti ada pedomannya dulu. Ya ada Bapak, paling ada sedikit. Pedoman tahun berapa? Kan ada dua itu saja. Ada dua. Dari buku metode penelitian ada 2, dengan buku yang paling Bapak pakai lagi ada Bapak. Ya, pada 2018 ya, 2020 2020 ya. Iya. Ya, mana yang kau pakai di sini? Ya memang tadi Bapak buku. Pedoman penulisan itu kan ada yang 2018, ada tahun 2020. 2018. 18. Iya. Siapa yang tulis? Lupa. Nanti kau kasih lihat sama saya. Ya. Iya. Sampai lain itu. Kemudian
judulnya peran tokoh agama. Pertama dulu saya garis bawahi dulu, peran atau peranan? Peran. Hah? Peran. Dalam di sini pembahasannya bukan peran, peranan. Iya. Hah? Di judulnya, pengertian judul situ tulis peranan. Peran. Nah, kemudian kajian teoritisnya Peran. juga peranan. Mana yang betul, peran atau peran? Peran. Hah? Peran. Berarti salah pembahasannya jalan. Hah? Lupa lagi. Nggak lupa ya. Iya. Hilaf, Coba Hilaf, lihat. hilaf. Coba lihat sini. Kan di pertama nomor halaman 3. Iya. Itu kamu tulis peran, toh? Peran. Ya, kemudian peran memiliki makna seperangkat tingkah yang diharapkan terusnya. Kemudian setelah mendapatkan akhiran an, berarti peranan, toh? Iya Bapak. Peran. Terus, Tapi yang kayak judul cuma peran. ya kenapa lagi peranan lagi mau dibahas? Harus dipilih mana ya? Oh, iya Bapak. Makanya kasih jelas mau pakai apa, peran atau peranan. Peran. Nah, berarti ganti ini. Iya Bapak. Ganti judul, ya. Iya Bapak. Nah, termasuk juga ini, kajian teori nomor 6, halaman 6. Situ apa? Satu, Iya, pengertian. pengertian peranan. Kenapa pakai peranan? Saya minta baca Bapak. Jadi pulang. Baca itu. Kan? Lima. Saya tidak yakin bahwa 3 kali kau baca sebelum dia. Nggak membaca. Iya. Gitu ya. Nanti diganti itu ya. Iya Bapak. Kemudian ini peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai agama. Kalau saya, karena sesuai dengan background kamu sebagai PAI, pendidikan Islam, pasti bagus dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan agama. Pakai pendidikan, Pakai pendidikan. ya. Ya, jangan sampai ini masuk kajian Usuluddin. Sududin ini. Ya. Pendidikan ya. Pakai pendidikan, nilai pendidikan. Oke. Iya Bapak. Nah, kemudian proposal skripsi ini belum merupakan salah satu syarat untuk gelar. Jadi kan berproposal, toh? Iya. Mestinya di situ proposal skripsi diajukan untuk diseminarkan pada sidang proposal skripsi. Baru kalau kau sudah meneliti, sudah ada hasilnya, barulah kamu nanti tulis. Itu salah satu syarat untuk ya capai gelar sarjana. Oke. Kemudian sesuai tadi pedoman, itu kan arah kita, ya petunjuk semua dalam tulisan yang dipakai, ya yang ada. Makanya semua bentuk tulisan besarnya, ya bentuk hurufnya harus disesuaikan dengan pedoman. Termasuk juga kita mengutip, ya kutipan notnya, semua harus mengarah ke situ. Ya, tidak boleh lain. Nah, makanya kalau itu dicermati, dipelajari, maka kita tidak akan kekeliruan itu sudah minim. Ya, contoh ini, kata-kata Al-Quran, ini kan berbeda. Ada Al-Quran kecil, ada yang besar, tidak konsisten dalam penulisan. Gitu ya? Iya Bapak. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian nilai-nilai agama yang ada di kampung Arab ini yang menjadi penelitian kamu apa di situ? Nilai-nilai agama ya Bapak. Iya, contohnya apa? Yang jadikan satu pembahasan dalam penelitian kamu ini. Mesti harus tahu, toh? Iya. Kan nilai agamanya, toh? Iya Bapak. Ini atau nilai pendidikan agama yang ditanamkan oleh tokoh agama yang ada di sana. Bisa dikasih gambaran? Ya, nilai agama yang dimaksud itu apa? Berarti cara berperilaku sehari Bapak. Akhlak.
Kasih rinciannya apa? Masalah apa? Masalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Berubah lagi itu judulnya nanti. Bisa jadi peran tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Makanya apa yang mau diteliti di situ tentang nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh orang. Jadi itu harus ada gambaran. Kalau nilai agama itu apa di situ? Di situ salat berjamaahnya masyarakat itu bagus, kan? Kemudian silaturahimnya, ya, ketika habis lebaran atau apa, suasana itu kan disampaikan. Makanya Pak Imam juga harus paham dulu nilai-nilai agama apa yang mau diteliti di situ. Ya, jadi bukan cuma peran tokoh agama. Sekarang tokoh agama itu siapa di situ? Apa semua tokoh agama di situ? Ini ada Bapak. Bisa kasih contoh siapa aja di situ? Bapak Haji Ayub. Ya, tokoh agama atau tokoh masyarakat atau Tokoh agama. tokoh politik? Tokoh agama. Hah? Tokoh agama. Ustaz. Tetap itu. Memang sama-sama di Penang, Pak. Cuman ada satu dengan yang jadi imam Masjid Istiqlal. Siapa di dalamnya? Di Penang apa yang disebut? Siapa yang biasa isi kajian? Ya, gimana mau nulisnya kalau kamu tidak ada bayangan di sini? Itu lalu waktu Pak Imam pertama menulis pernah pergi sih Bapak di Kampung Arab waktu katanya. Iya, kamu cuma bikin visi ya. Bukan Bapak ada mencari informasi tentang ini dah. Pak coba agama dan tak bisa ada di sini. Jadi kamu pertama tugasmu, kamu mesti di situ cari tokoh agama yang berpengaruh di situ. Iya, Pak Imam sempat pikir Bapak waktu tahun Ya, lalu. kau siapa dan? Man, Pak Imam sempat pikir Bapak. Apalagi? Iya. Jangan skripsinya diliput terus. Ya, mesti harus tahu dulu tokoh agamanya siapa di antaranya di situ yang punya pengaruh besar, toh? Dan tentu juga yang didengar oleh orang situ. Iya. Ya, kemudian apa nilai agama yang menonjol? Ya, ya ada di kampung Arab situ. Ya. Iya Bapak. Kemudian tadi sudah sampaikan alasannya, ya, tapi masih perlu diperjelas lagi dalam latar belakang nanti di sini. Iya Bapak. Jadi ya, dan juga saran tadi penguji pertama ya mesti ada dalil ayat atau Al-Quran yang menunjang, Iya. ya, menunjang kamu di sini. Jadi ya. Nah, kemudian ya biasanya kalau dalam peran tokoh agama itu ada faktor-faktor penunjangnya, ada juga faktor penghambatnya. Kenapa? Ya, mesti ditanamkan sini. Oh, iya. Sebetulnya ini ada dua kamu tulis, mungkin terhapus tuh kan? Iya, yang kedua yang itu dong Bapak, yang Pak Imam. Kalau bilang ada dua mau ditulis dua, Ini mau. mau ya? Iya. Ya, jadi Sebenarnya pas ada- satu. Waktu lalu Pak Imam tulis ada Bapak yang kedua itu di Kendala Bapak, yang Pak Imam mau cari tahu. Ya, jadi itu ini masukan pertama tadi sudah betul bagaimana keterlibatan ya atau peran tokoh agama, toh, dalam menanamkan nilai agama. Yang kedua, apa faktor penunjang dan penghambat ya, peran tokoh agama? Kalau dia penunjangnya apa di situ? Oh, suasananya bagus di situ, kan? Nah, kemudian apa penghambatnya? Mungkin penghambatnya ada sebagian masyarakat itu keras kepala, Oh iya. atau mungkin ada sebagian ritual yang dilakukan oleh orang situ tidak sesuai dengan syariat, Pak. Gitu ya, itu kamu cari. Karena dia semua mulus. Ya, jangan sampai kita pikir kampung Arab semuanya mulus. Berarti tidak perlu ada penelitian studi kasus di situ. Gitu ya. Iya Bapak. Dan bisa ditambah. Kemudian Tapi luar rumusan masalah. tujuannya ya mesti tidak cukup yang kamu tulis ini ya, mesti tambahkan ya satu untuk mengetahui ya, keterlibatan ya atau peran tokoh agama di sana
Kemudian mungkin saya tambahkan yang kedua, ya, untuk mengetahui nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh tokoh. Ya, ada rekam tak? Ada Bapak. Iya. Kemudian manfaatnya. Ya, biasanya manfaat itu ada manfaat dari sisi teoritisnya, ya, ada manfaat praktisnya, gitu ya. Jadi nanti ditambahkan di situ. Oh iya Bapak. Ya. Kemudian, nah, kalau kita mengambil pengertian judul, sebagaimana tadi penguji pertama, itu kan mesti kita pakai KBBI, dulu kan, cari di situ kata. Ya, seperti pengertian judul, peran. Ya, peran. Ya. Nanti disiapkan nanti buku kamusnya, Iya. ya, supaya lebih jelas, lebih terang yang maksud daripada tulisan. Maksudnya tadi ya tentang tokoh agama. Kemudian ini penanaman nilai atau menanamkan nilai. Penanaman nilai atau Menanamkan nilai. menanamkan. Nilai. Jadi kalau pengertian judul sesuai dengan judulmu itu, gitu ya. Iya. Ya sesuai yang kamu tulis, yang kamu ingin berikan pengertian. Ya, tadi seperti kata peran, jangan pakai peranan, beda lagi artinya itu. Iya. Ya, Iya. ya sesuaikan. Ya, kemudian agama Islam. Pasti bagusnya itu pendidikan agama Agama Islam. Islam sesuai dengan metode kamu ya. Iya. Nah, kemudian tadi disampaikan juga oleh penguji pertama, ini kajian dari panitia. Memang bagusnya juga ada kajian di tempat kita di sini. Oh iya. Ya, paling ada yang mungkin mau ada yang pernah meneliti di sana. Kamu ambil jauh-jauh, Oh iya. kamu juga belum tentu pernah ke sana, toh? Iya belum. Ya. Kemudian kamu gambarkan sedikit tulisannya si Dewi Pratama, kemudian juga skripsi dari Muhammad Sadri. Ya. Kemudian nanti kamu jelaskan juga apa sisi persamaan ya tulisan kamu dengan tulisan dua orang ini, ya, dan juga apa perbedaannya. Ya. Dan bagusnya ditambah lagi, tidak cukup cuma 2, Oh iya. bisa ditambahkan sampai 5 supaya ramai, gitu ya. Iya Bapak. Yang penting dibaca, gitu ya. Iya. Nah, kemudian tadi ini kajian teoritisnya atau teorinya, tadi pengertian peran, ke halaman 6 itu diganti ya. Iya Bapak. Kemudian nah ini dalam hakikat tokoh agama. Ya, sudah tadi benar karena ada pengertian tokoh agama, mesti disampaikan juga ciri-ciri tokoh agama seperti apa. Oh iya. Kemudian peranan tokoh agama, tugas-tugas tokoh agama. Kalau kamu jelaskan ini, ya secara teoritisnya, ya sudah kamu akan bisa kenal Pak Ayub Al-Bugis. Masuk gak dia kriteria ciri-ciri tokoh agama? Jangan salah tunjuk, gitu ya. Iya. Ya, supaya tahu, oh ini tugas. Ya, jangan sampai clearing service di situ bilang itu tokoh agama karena ada tugas sumpah, Pak Imam. gitu ya. Iya Bapak. Itu nanti dimasukkan dalam penelitian kamu nanti. Nah, kemudian ini kalau ada istilah-istilah Arab yang kamu bahasa Indonesakan itu tulis miring atau bahasa Inggris atau bahasa asing ya. Oh iya. Ya, seperti hablum minallah, hablum Minallah. minallah. Kecuali mungkin bahasa Arab yang sudah diijakan, yang sudah masuk dalam kategori bahasa Indonesia kan. Seperti kalimat salat. Salat itu kan biasa kita ucapkan. Iya. Ya, itu bahasa Arab, tapi tidak perlu lagi dimiringkan itu. Oh iya. Ya, karena sudah dianggap bukan bahasa asing. Gitu ya. Iya Bapak. Kemudian nanti juga bisa ditambahkan di sini peran tokoh agama dalam menanamkan pendidikan agama Islam. Oh iya. Ya, tadi juga disampaikan
oleh penguji pertama tentang sumber data. Ya, ada data primer, ada data sekundernya. Ya. Kemudian waktu penelitian, waktunya. Kamu sudah tulis ini waktu penelitian Agustus 21. Itu sudah meneliti kan? Berarti cuma ada meneliti, cuma cari di toko agama Pak. ya, Cuma ada cari di toko agama. belum meneliti namanya. Jadi waktunya itu ya setelah disahkan ya proposalnya ini sampai berapa bulan ke depan. Oh iya Pak. Itu namanya waktunya. Bukan waktu kamu cari-cari Pak Imam, itu bukan itu. Ya, karena kamu belum dapat apa namanya istilahnya Penelitian. ya gitu ya. Ya. Jadi berita acaranya semua itu sudah ada. Itu namanya nanti disiapkan semua itu. Kemudian ada di sini observasi. Apa itu observasi? Melakukan pengamatan. Ya, pengamatan secara iya, secara langsung. langsung. Itu nanti disampaikan di situ. Iya. Ya, kemudian di sini perlu ada pengecekan keabsahan data, ya kan? Jadi kamu tidak ada di sini. Nanti makanya dilihat, nanti sesuaikan dengan pedoman itu. Apa-apa yang ada di situ, Oh iya. gitu ya. Ya jangan ada kemudian kamu tinggalkan. Ya setelah nanti ditanya kenapa, lupa lagi, gitu ya. Iya. Ya, terus juga analisis datanya sebagai. Nah ini juga perlu disampaikan pada Pak bahwa perpustakanya ya baik ya, Iya Pak. ya sesuai dengan nanti pedomannya. Baik, itu saja dulu dari saya, dan saya minta nanti Pak Iman ini ditindaklanjuti. Iya. Ya cuma ditulis-tulis, nanti dilupa. Ya, oleh pemerintah. Baik, saya serahkan kepada Tuan. Baik, terima kasih kepada penguji kedua Bapak Ustadz Ahmad Junaidi LCMPD yang telah memberikan banyak sekali tadi masukan, kritik, sarannya terkait proposal dari saudari Fahima Musiam Yahya. Nah, tentu kami sebagai dosen pembimbing mengingatkan kepada Fahima untuk konsisten ya, karena Fahima kan NIM 16. Iya. Biasanya kalau proposal itu dilepas setelah ujian atau ditinggalkan, itu pasti akan muncul lagi rasa malas, kemudian ide-ide yang sudah terkonsep lupa. Kan buktinya 2 tahun Iya Pak. kamu udah lupa semua ya. Iya. Jangan-jangan orang tua lupa lagi Sam? Iya. Sebenarnya ada Pak. Enggak ya. Ya, jadi setelah ini seharusnya Fahima langsung melakukan revisi, dan setelah revisi mengajukan permohonan penelitian, sehingga Fahima langsung meneliti dan proposal ini tidak ada jeda, karena pengalaman begitu ya, Iya. mahasiswa-mahasiswa yang setelah ujian kemudian dia menghilang, proposalnya ditumpuk di lemarinya, itu pasti akan lama dia selesai, karena itu tadi konsepnya lupa, apa yang harus dia lakukan dia sudah lupa, dan lain seterusnya. Nah, sehingga mengingat Fahima ini adalah NIM 16, punya target seharusnya. Iya. Target ya, kalau mungkin wisuda tahun ini nggak bisa ikut, Biar tak bisa. tapi insya Allah wisuda pertama di tahun depan harus bisa ikut. Apalagi ini kan penelitian berbasis masyarakat ya, jadi sebenarnya tanpa ada surat penelitian pun kamu bisa turun. Kan bukan lembaga formal, biasanya yang tertib administrasi itu lembaga-lembaga formal, tapi ini kan masyarakat. Kamu bertanya kepada tokoh terkait dan seterusnya, sehingga bisa lebih efektif lah, bisa lebih efisien, bisa kamu potong kompas istilahnya, Oh iya. supaya cepat selesai. Iya. Jadi
atau sambil jalan saja setelah ini langsung penelitian, nanti surat penelitiannya ke belakangan dan seterusnya tidak masalah. Oh iya. Ya, supaya kamu bisa efektif dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Saya punya catatan di sini, sudah catat semua penguji 1 dan penguji 2. Intinya adalah kamu harus melihat pedoman penulisan KTI kembali untuk menyesuaikan apa yang telah dituliskan ini dengan pedoman yang ada. Karena kamu ini kan tahun berapa nyusun proposal ini, tahun berapa? Tahun lalu. Tahun lalu. Oh, berarti kamu masih kena pedoman yang 2018 ya. Iya, 2018. Sehingga enggak apa-apa lah itu kamu pakai pedoman itu, dan semua yang ada di pedoman itu kamu sesuaikan dengan proposal kamu yang ada. Oh iya. Yang berikutnya catatan penting adalah indikator dari tokoh agama itu apa. Kita sudah sempat disinggung ya oleh penguji 2. Jadi tokoh agama itu bukan kamu yang menentukan, atau bukan masyarakat di situ yang menentukan. Ya, kan di sini kamu sudah menulis di halaman 4 itu bahwa tokoh agama adalah orang yang terkemuka dalam bidang agama. Iya. Nah, tentu siapa yang memberikan memberikan sebuah mandat bahwa oh dia ini pintar agama, itu siapa yang berhak? Kan kamu mungkin masyarakat awam tuh. Iya. Jadi kamu harus, barangkali tokoh agama di situ punya SK dari Kementerian Agama. Ya kan Kementerian Agama pernah merilis itu Iya. tokoh-tokoh agama yang bisa diambil ilmunya. Nah, barangkali ada. Jangan sampai kamu salah dalam menentukan indikator sehingga nanti yang muncul di sini bukan tokoh agama malah tokoh politik ya. Tadi sudah sempat disinggung ya. Apalagi di masyarakat yang tinggal di kampung Arab itu kan dia banyak dari berbagai macam latar belakang, bukan hanya dari segi keturunannya ya, tapi dari segi alirannya juga saya pikir di sana juga banyak, bahkan menjadi markas salah satu aliran keagamaan ya yang ada di dunia ya. Jadi silakanlah kamu cari, nanti kamu batasi berapa tokoh agama Oh iya. yang memang sesuai dengan indikator. Enggak apa-apa kamu pakai teori, cari indikator dari tokoh agama itu apa, termasuk indikator dari nilai-nilai pendidikan agama Islam itu apa, sehingga dari indikator itulah kamu nanti berpijak untuk membuat sebuah analisis hasil temuan ya, bahwa oh nilai-nilai pendidikan agama Islam inilah yang ternyata lahir atau yang kamu dapatkan menurut hasil penelitian. Karena penelitian kualitatif itu bukan untuk membuktikan teori ya, itu kuanti, itu untuk menguji teori itu kuanti. Kalau kualitatif itu bukan untuk membuktikan sebuah teori, tapi teori itu sebagai batu pijakan untuk menguatkan hasil penelitian bahwa ini sesuai teori dan hasil penelitiannya seperti ini. Oke, Fahima? Oke. Ada yang mau dipertanyakan kembali, silakan. Hah? So lupa. Baik, ini harus ditandatangani. Ada materai? Belum beli, baik. Ini ada surat pernyataan ya. Ada surat pernyataan yang harus Anda tanda tangani, di mana surat pernyataan ini itu menyebutkan batas revisi seminar proposal skripsi itu hanya 1 bulan ya, terhitung dari tanggal 27 September 2022 hari ini sampai dengan 27 Oktober 2022. Apabila Fahima tidak menyelesaikan revisi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka konsekuensinya adalah Fahima harus melakukan seminar proposal kembali ya. Sebagaimana ini adalah seminar yang kedua ya, karena kamu sudah lebih dari 1 bulan. Iya. Jangan terulang lagi sehingga
kamu bisa cepatlah menyelesaikan proposal ini hingga menjadi skripsi. Jangan lupa nanti lembar penilaian ya lagi. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada pemuji 1 Bapak Dr. Usman Langke MPD dan kepada pemuji 2 Ustadz Ahmad Junaidi LC MPD yang telah hadir dalam pelaksanaan seminar proposal skripsi pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi. Baik, mari kita tutup seminar proposal skripsi atas nama Fahima Musiam Yahya dengan NIM 1623009 dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.